Di balik gedung modern, jalan raya yang ramai, dan suara kehidupan yang tak pernah berhenti, ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah dunia lain. Dunia yang tidak pernah masuk dalam buku sejarah, tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak ada di Google Maps, dan tidak pernah diakui oleh pemerintah manapun. Namun, dunia itu ada. Di berbagai negara, mulai dari Turki hingga Amerika Serikat, dari Cina hingga Polandia, penjelajah bawah tanah, arkeolog independen, hingga penyelam gua ekstrim telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Lorong, kota, sistem terowongan raksasa, semua tersembunyi. Semua tidak tercantum di peta, dan semakin dalam mereka masuk, semakin jelas satu hal. Ada seseorang atau sesuatu yang membangunnya. Dan misterinya sudah dimulai jauh sebelum manusia modern menulis sejarah pertama. Semua ini berawal pada tahun 1963 di sebuah rumah kecil di kota Nevşehir, Turki. Penemuan ini kemudian dikenal sebagai salah satu kota bawah tanah terbesar yang pernah ditemukan, Derinkuyu. Kompleks bawah tanah yang memiliki gereja, gudang makanan, sistem ventilasi, kamar tidur, tanggul air. Terowongan yang menghubungkan kota bawah tanah lain berjarak lebih dari 8 km. Sebagian orang berkata, ini tempat perlindungan. Yang lain percaya, ini bukan tempat persembunyian. Ini kota tempat mereka tinggal. Tetapi ada yang bertanya, jika itu benar-benar kota, siapa yang membangunnya? Dan untuk apa? Ketika para peneliti turun lebih jauh, mereka menemukan hal-hal yang mustahil. Setidaknya bagi teknologi zaman itu, dindingnya simetris. Ventilasi udaranya sangat sempurna, bahkan di kedalaman lebih dari 85 meter. Oksigen masih terasa normal. Bahkan ada sistem pintu batu bundar raksasa, mirip seperti pintu labirin yang bisa digerakkan dari dalam. Sebagian arkeolog berkata, ini dibangun sekitar abad ke-7 sebelum Masehi oleh bangsa Frigia. Namun, ada masalah besar dengan teori ini. Bangsa Frigia tidak pernah tercatat memiliki teknologi penggalian batu sedalam itu. Tidak ada catatan, tidak ada alat. Tidak ada bukti transisi perkembangan teknologi yang menunjukkan mereka mampu melakukannya. Jadi, kalau bukan mereka, lalu siapa? Beberapa peneliti mulai menyebut kemungkinan lain, sesuatu yang membuat pemerintah dan akademisi gelisah. Kota bawah tanah ini mungkin jauh lebih tua dari sejarah yang tercatat. Mungkin dibuat sebelum peradaban modern dimulai. Beberapa tahun kemudian, ribuan kilometer dari Turki, sebuah penemuan lain muncul. Kali ini, di bawah Grand Canyon, Amerika Serikat. Tahun 1909, surat kabar. The Arizona Gazette menulis artikel mengejutkan. Seorang pria bernama G.E. Kincaid, penjelajah yang bekerja untuk Smithsonian Institution, menemukan lorong raksasa di dalam canyon dengan ukiran, artefak misterius, dan ruangan-ruangan yang sangat mirip kuil Mesir. Ada patung, ada hieroglif, ada struktur ruang berlapis. Kemudian, laporan itu menghilang. Smithsonian menyangkal pernah mempekerjakan Kincaid. Tidak ada peta, tidak ada catatan. Seolah-olah seluruh laporan itu dipadamkan. Namun, hingga hari ini, ratusan orang masih melakukan ekspedisi rahasia ke Grand Canyon, mencoba menemukan pintu masuk yang disebutkan dalam laporan itu. Dan rumor yang paling mencolok, mereka dipercaya telah menemukan pintu itu, tetapi kini dijaga, diblokir, atau disegel. Pertanyaannya adalah, mengapa? Apa yang disembunyikan? Seiring penelitian berkembang, pola mulai terlihat. Di seluruh dunia ditemukan terowongan raksasa, ruangan simetris, pilar batu halus, sistem ventilasi, struktur tanpa jejak teknologi pengerjaan, dan banyak di antaranya tidak bertanggal, tidak bisa diukur, dan tidak cocok dengan timeline sejarah manusia. Contohnya, Kapadosia, Turki. Ratusan kota bawah tanah yang saling terhubung. Edinburgh Falls, Skotlandia. Jaringan lorong yang tidak tercatat dalam peta resmi. Shinisaibashi Underground, Jepang. Struktur simetris seolah kota kuno yang belum teridentifikasi. Gualongyou, Cina. Bangunan raksasa yang dibuat tanpa alat yang diketahui. Subterranean Agartha Myth. Teori kota global bawah tanah yang saling terhubung. Dan di antara semuanya, satu teori muncul. Teori yang bagi sebagian orang terdengar mustahil. Namun bagi sebagian lainnya, justru masuk akal. Ada 3 hipotesis utama. 1. Peradaban purba yang hilang. Beberapa peneliti percaya terowongan ini dibuat oleh peradaban yang lebih tua dari Mesir, Mesopotamia, atau Sumeria. Peradaban yang hilang karena perubahan iklim ekstrim, tabrakan komet, banjir besar, perang antar spesies, dan kota bawah tanah ini mungkin adalah tempat bertahan hidup. 2. Makhluk, bukan dari permukaan. Hipotesis kedua jauh lebih gelap. Menurut beberapa dokumen rahasia Perang Dingin, ada laporan penampakan makhluk humanoid di gua-gua dalam manusia, tapi bukan manusia.
Beberapa saksi menggambarkannya, tinggi, kulit pucat, mata hitam besar, suara berdesis. Apakah mereka penghuni asli bawah tanah atau mereka yang membangunnya? 3. Konspirasi pemerintah modern. Hipotesis terakhir menyebutkan, sebagian kota bawah tanah ini mungkin digunakan dan masih digunakan oleh pemerintah modern. Untuk apa? Eksperimen rahasia, perlindungan saat perang, penyimpanan dokumen classified, atau sebagai pintu masuk ke sesuatu yang lebih besar. Dan yang paling menakutkan adalah publik tidak akan pernah diberitahu. Siapa yang membangun semua ini? Mengapa dibangun sedalam bumi? Dan yang paling mengganggu, mengapa pintu masuknya satu persatu mulai ditutup, disegel, atau dijaga? Apakah kota bawah tanah ini tempat perlindungan kuno, sisa peradaban sebelum kita, tempat makhluk lain, fasilitas rahasia modern, atau semua jawaban di atas benar? Karena satu hal yang kini mulai disadari para peneliti, penemuan kota-kota ini bukan permulaan. Mereka hanyalah fragmen dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah dunia tersembunyi yang telah ada jauh lebih lama daripada kita. Dan mungkin mereka masih ada di bawah sana, menunggu, tidak hilang, hanya belum ditemukan. Belum.